Cara kerja dari rangkaian switching mode power supply. Awalnya dari sisi sini listrik masuk dari sumber PLN, kemudian dari sini ada fuse, kemudian ada rangkaian kapasitor sama EMI coil, tujuannya untuk mengurangi gangguan dari luar. Kemudian dari sini, dari listrik AC dirubah menjadi DC. Dari DC di sini mengalir, kemudian di sini ada namanya NTC. Fungsi NTC di sini digunakan untuk soft start ya, karena di sini ada kapasitor. Kalau langsung dapat tegangan DC ini langsung mengisi kapasitor yang mana kapasitasnya cukup besar, akan menyebabkan semacam arus yang besar yang sesaat ya, itu menyebabkan bisa menjadi gangguan interferensi ke perangkat yang lain, atau mungkin juga bisa menyebabkan listrik dari rumah mungkin akan jeglek. Kemudian dari NTC mengalir terbagi dua, ke sini dan ke sana. Nah, dari sini lewat trafo. Nah, di sini berhenti dulu karena ini kan ibaratnya sebuah switch. Kalau belum di trigger dari sini, maka ini belum dapat aliran. Kemudian dari sini dihambat oleh resistor ini sampai menjadi beberapa miliampere, kemudian men-trigger dari MOSFET tersebut. Nah, kemudian ketika MOSFET ini tertrigger, maka mulai ada arus ke sini. Mulai ada arus ke sini. Nah, ketika ada arus ke sini, maka akan timbul namanya medan magnet di dalam trafo itu sendiri. Terinduksi kedua koil, yang mana arah induksinya di sisi sekunder akan menyebabkan munculnya arus listrik lagi, yang mana kita lihat titik di sini sama titik di sini, itu menjadi acuan kemana nanti arus listrik mengalir. Nah, dari situ ketika di sini dapat aliran listrik ke arah sana, maka dia akan terjadi aliran ke arah sana. Nah, ke arah sana, ke sini tidak bisa karena ada dioda. Dia akan ke sini. Awalnya kapasitor kosong jadi terisi, terbuang melalui sini juga belum bisa, maka akan menambah ke si MOSFET. Nah, semakin si MOSFET tadi mendapatkan arus dari efek dari induksi dari primer tadi, menyebabkan si MOSFET tambah semakin menghantar atau tambah on. Nah, semakin dia menghantar, semakin juga arus ke sini tambah tinggi. Semakin arus di sini tambah tinggi, di sini juga semakin tinggi lagi, dan seterusnya sampai ke titik di mana si transistor ini saturasi ya, atau MOSFET ini saturasi. Saturasi itu artinya si kaki source, drain sama source-nya ini sudah maksimal menghantar atau sudah benar-benar on gitu. Kalau awal tadi arus dari sini tadi belum, artinya masih setengah on. Nah, ketika dapat tambahan arus dari sini, semakin on sampai dia ke titik saturasi. Nah, pada saat ke titik saturasi, maka arus ke sini sudah maksimal. Kemudian induksi
induksi magnetik dari sisi primer ke sekunder juga sudah maksimal, sehingga sebaliknya yang terjadi adalah di sisi sekunder akan arusnya malah berkurang ya. Di sini jadi arusnya jadi turun. Nah, di sini mulai hilang, jadi mulai hilang. Nah, ketika di sini mulai hilang, arus di sini juga mulai hilang. Nah, semakin hilang dan seterusnya. Kemudian MOSFET-nya off. Nah, kemudian akan si yang tadi awalnya di sini ada GGL magnet, ada medan magnet. Awalnya ada medan magnet jadi hilang. Nah, ketika dari ada medan magnet menjadi tidak ada, akan muncul arus listrik ke sini. Nah, dari sini. Cuman tidak ke MOSFET lagi karena MOSFET-nya off. Melainkan dia akan menuju ke sini. Ini rangkaian snubber. Nah, akan istilahnya diredam di sini karena di sini kan tegangannya sudah tinggi ya. Di sini udah sekitar 250-an volt. Nah, ditambah lagi nanti tegangan di sini bisa berlebih kalau tidak diredam sama rangkaian snubber di sini, maka si MOSFET-nya bisa jebol. Nah, fungsi rangkaian snubber seperti itu ya. Nah, begitu pun seterusnya ketika tadi si magnetiknya menghilang, ada arus istilahnya arus sisanya atau arus sisa pada saat si magnetiknya hilang tadi kembali ke sini. Kemudian magnetnya benar-benar hilang, kembali lagi. Selain ini juga arusnya ke sini pada saat magnetnya dari ada menjadi tidak ada. Nah, di sini juga yang tadi awalnya arusnya ke sana menjadi arusnya ke sini. Nah, ketika arusnya ke sini yang terjadi adalah arusnya lewat sini. Nah, muternya jadi ke sini. Nah, sehingga mengisi si kapasitor ini. Tujuan kapasitor ini nanti ada kaitannya dengan rangkaian si optocoupler di sini. Oke, kita hapus dulu. Nah, begitupun seterusnya. Ketika ini sudah hilang, arusnya sudah turun, maka kembali lagi ke yang pertama tadi, mengalir lagi dari sini. Begitu seterusnya, ini juga ke sini trigger. Nah, ini trigger, ini ke sini. Semakin on dan seterusnya sampai ini ada aliran dan seterusnya. Magnet mulai muncul dari kecil menjadi besar. Kemudian ini on, sudah saturasi. Kemudian kembali lagi mengecil magnetnya. Kemudian ada arus ke sini dan ini ke sini dan begitu seterusnya. Nah, frekuensinya kira-kira sekitar 50 kHz sampai ya tergantung induktor sama kapasitornya, mungkin bisa sampai 1 MHz juga bisa, atau sampai ratusan kilohertz juga bisa. Nah, terus ada lagi di sini, ini kita udah bahas rangkaian osilasinya. Nah, ketika terjadi osilasi seperti tadi, di sini juga ada arus. Nah, ini tadi ada sisanya. Ketika ada arus ke sana, dioda on, mengisi kapasitor sehingga ada tegangan muncul. Nah, ketika ada arus sebaliknya, ini off. Nah, sehingga di sini akan ada
kutub positif, di sini kutub negatif. Nah, besarnya di sini berapa? Nah, yang menentukan adalah rangkaian yang kita bahas ini. Yang pertama di sini ada, nah ini rangkaian ini. Ini adalah rangkaian untuk membatasi arus, dan juga untuk juga nanti bekerja sama dengan optocoupler menghasilkan nanti stabilitas tegangan atau voltage apa voltage ini. Karena optocoupler ini sensingnya dari si outputnya. Nah, outputnya memberi sensing di sini ada tegangan Zener dan seterusnya. Ketika tegangannya melebihi batas nilai Zener akan ada arus. Nah, nilai tegangan yang ada di kapasitor tadi dibuang oleh si optocoupler untuk men-trigger si transistor ini. Nah, kalau kita lihat kan transistornya posisinya berkebalikan ya dengan MOSFET ya. Jadi kaki kolektornya terhubung justru ke gate. Nah, si emitornya ke ground. Nah, ketika si basisnya ada trigger, nah ini maka nanti akan mengurangi konduktivitasnya si MOSFET, sehingga efeknya adalah nanti mengurangi tegangan output. Nah, tadi selanjutnya ada rangkaian pembatas arus, maksudnya gimana? Nah, ini adalah fungsi dari R2. Nah, R2 ini akan ada muncul tegangan apabila terjadi adanya arus yang melewati ya. Prinsipnya kan seperti itu. Kalau ada arus yang melewati resisten, maka nanti si resisten itu akan ada tegangan. Nah, tegangannya ketika melebihi dari tegangan basis emitor transistor, maka transistor ini akan on. Nah, ketika transistor ini on, nah dia akan juga mengurangi konduktivitas si IRF, mengurangi level tegangan dari gate. Efeknya adalah nanti akan membatasi si maksimal dari arus dari MOSFET, sehingga juga bisa dibilang kayak menjaga MOSFET ini jangan sampai overcurrent. Ya, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Mungkin kalau ada yang bisa di-sharing atau ditanyakan, silakan.